belum bilang belum, kalau udah bilang udah. Kalau kalian nggak jawab, aku lanjut terus. Jangan nanti malam-malam H-1 pengumpulan kalian ngechat Kak ini gimana. Oke guys? Please. Baik Kak. Oke Kak. Siap Kak. Sepakat ya. Nah, ya semuanya tampilan seperti ini udah? Sudah. Nah, kalau kalian malas ngomong, kasih reaction jempol atau apapun, berarti tandanya kalian udah. Klik ini, network. Press the network. Klik new. Udah. Kalian tampilannya polos kan? Ini adalah contohnya nantinya. Udah? Udah Kak. Udah buka? Oke. Nah, klik search. Yang ini. Klik satu kali. Terus letakkan di network skematik kita. Terserah di mana, Kak, harus di sini enggak? Kak, mau di ujung ini boleh enggak? Boleh. Terserah mau di mana, di ujung sini boleh, terserah. Yang penting enggak keluar dari layar monitor kalian masing-masing. Udah? Kalau ininya udah, sekarang ke sync. Yang ini di sampingnya sama kayak tadi, kita klik terus kita bikin. Kak, jaraknya harus segini enggak? Kak, bisa enggak di sini? Bisa, terserah. Kak, ini bisa enggak digeser? Bisa, terserah. Mau kau putar-putar dia terserah. Kak, mau dekat segini? Bisa, terserah. Oke? Nah, ini udah. Setelah search, ini sudah, sync ini udah. Sekarang kita lanjut ke ini, pipeline. Kita pakainya flow line ya, bukan konektor. Udah, klik flow line-nya, terus klik di SRC sekali, terus kita klik di SK-nya satu kali. Udah, gini. Udah, sampai sini sudah? Sudah. Gimana Kak tadi Kak? Belum Maaf, Kak, kecepatan Kak. Yang pertama, klik search, put on this, klik sync, put on this, klik flow line, klik di search sekali, klik di sync-nya sekali. Udah, gitu aja. Kak, miring boleh nggak? Boleh, terserah. Udah? Kak, ini gimana Kak cara ini Kak? Cara munculin si line-nya Kak? Line, ini klik flow line. Udah. Ini posisinya udah klik flow line. Aku klik ke sync, baru klik ke search gitu. Cun nggak? Udah? Ya Kak, lanjut. Udah lanjut. Nah, search ini apa? Search ini adalah sumber kita. Namun kita analisisnya itu ini, apa namanya? Kenapa, flow line itu posisinya ada di mana? Ada yang tahu nggak flow line? Posisinya flow line itu ada di mana? Permukaan Kak. Request. Nah, permukaan. Nah, berarti kalau misal di sini search ke SK, berarti ini flow line-nya dari mana ke mana? Dari wellhead Kak, Wellhead to? ke separator. Nice. Nah, berarti kalau yang menghubungkan dari bottom hole ke wellhead itu apa? Tubing. Apa? Tubing Kak. Oke, nice. Ini siapa? Madeline Kak. Oke. Oke, nice. Nah, di sini kan udah kita plot seperti ini. Sekarang kita mau membuat dalam 3 skema. Kak, kenapa 3 skema? Bisa nggak 4 skema atau 1 skema? Boleh aja. Ini kita mau bikin lembar kotornya aja. Ibaratnya kita mau pengenalan lah sama ini. Dan ini kita mau buat water well, dry gas well, sama dead oil. Jadi kita ingin melihat bagaimana pengaruh tekanan, dan juga kita mau melihat untuk pressure, kehilangan tekanannya tadi. Gitu. Nah, jadi yang pertama untuk ini
Kita klik SRC-nya 2 kali, tek. Udah, muncul? Muncul, Kak. Muncul nggak? Nah, untuk source name-nya terserah mau namain Nggak apa, muncul, Kak. terserah. Klik 2 kali SRC-nya, coba. Water well. Udah, Kok tetap nggak keluar ya, Kak? udah belum? Kok nggak mau keluar? Ini water well-nya klik 2 kali. Kliknya di water well, jangan di flow line. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, klik yang ada di sini. Yang ada di sini klik. Bisa? Bisa nggak? Gimana, Kak, input itunya? Apa nih, Kak? Dead oil-nya segala macam itu, Kak, tadi, Kak. Nah, ini udah. Klik ininya 2 kali, udah. Kasih nama. Udah. Udah belum? Nah, gini. Nah, kasih namanya, kemudian temperaturnya kasih 60. Udah. Kemudian yang ininya klik ini, apa namanya? Ini plus new, klik new. Nah, karena kita di sini mau ngujinya di water well atau sumur air, kita pilih di sini water. Ini. Udah? Kalau udah oke. Santai, Kak. Bentar dulu, Kak. Ini water well yang pertama itu temperatur sebelum ke temperatur itu gimana, Kak? Temperaturnya di sini 60. Nah, udah. Terus, Nah, terus klik new. terus. Udah, kalau udah new, klik yang water tadi. Jangan double ya. Kalau tadi udah milih, nggak usah lagi. Udah. Kalau udah, edit, yes. Udah belum? Nah, di sini nama fluidnya apa? Water. Water. Enggak. Tunggu, aku lupa. Aduh. Sabar ya. Nah, ininya water. Untuk water cut-nya itu isinya di 100. Untuk GLR-nya itu di 0. Untuk gas specific gravity-nya 0,65. Water specific gravity-nya dibiarkan saja. Udah belum? Nah, ada yang tahu GLR itu apa? Gas liquid ratio. Yo, Kak. Kenapa GLR-nya 0? Karena di sini cuma satu pasang, 100%. isinya cuma air. Oke, nice. Siapa nama? Johan nggak nama nih. Siapa? Saya sama Fajri, Kak. Saya siapa? Satu Johan. nama, Be. Johan. Ya. Lanjut. Nah, lanjut. Kalau lanjut Lanjut kita juga. di close. Oke, close. Terus ininya juga di close. Nah, Kak, tadi kayaknya aku inputnya 2 deh. Kalau misal kayak gitu, kalian bisa ke home. Nah, terus ini ada yang hitam fluid manager. Klik fluid manager. Klik yang black oil. Nah, coba lihat. Di kalian ininya masih 1 atau 2 gitu. Kalau waternya ada 2, berarti kalian inputnya 2. Tadi pilihnya 2. Hapus saja salah satunya. Kak, kok kakak di sini 4 ya? Karena aku udah masukin 4 data. 1, 2, 3, 4 gitu. Cun?
Shun. Yun. Oke, nice. Kak, cara hapusnya gimana? Cara hapusnya, klik yang mau dihapus, terus delete. Atau klik kanan, delete. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, kalau udah, aku tadi sampai mana ya? Nah, terus kalian kalau mau lihat punya kalian itu udah berhasil atau belum, bisa cek di sini, message center. Nah, aku di sini masih ada 4 yang belum tervalidasi. Contohnya apa? Ini untuk konteksnya black oil-nya belum kumasukkan, untuk flow line-nya belum kumasukkan, untuk data-datanya ini belum kumasukin gitu. Udah, sekarang kita lanjut ke flow line. Klik yang flow line-nya 2 kali. Udah. Sekarang masukkan namanya. Ini terserah namanya apa, flow line. Terserah FLK, apakah terserah. Udah. Jadi sambil kalian isi, sambil aku jelasin, di sini ada namanya itu flow line, terserah mau kalian singkat apa. Di sini ada flow type atau tipe dari flow line-nya. Di sini kita bisa sesuaikan. Kita mau analisisnya di dalam pipa, di dalam flow line atau di anulus kita. Di sini kita bisa menggunakan modenya yang simple ataupun perhitungan secara sederhana ataupun yang detail. Detail ini nanti yang mau diisi lebih banyak lagi, gini kayak wall thickness. Nah, untuk nilai distance-nya itu lebih banyak lagi. Nah, di sini kita pakai yang simple aja. Yang simple, kemudian di sini ada environment, ada D-land ataupun subsea. Di sini kita menggunakan sumur offshore, onshore. Jadi kita kliknya di sini land. Terus di sini ada off-right global environmental data. Ini kita bisa adjust. Apakah data ini cuma khusus untuk flow line ini aja atau digunakan secara general gitu. Dan di sini ada data untuk pipa kita. Di sini ada inset diameter 3,334. Pakai koma ya, Dek, bukan pakai titik. Satuannya inci. Sini untuk satuannya kalau teman-teman mau coba-coba bisa diatur. Kita pakai inch. Kemudian ada wall thickness. Di sini wall thickness itu di 0,216. Atau kalau misal data yang ada itu outside diameter, bisa dimasukin outside diameter. Satuannya ini, kemudian ada roughness, ataupun kepasarannya itu 0,0018, satuannya inci. Di sini juga ada profile data. Di sini adalah rate of itulah ya, undulations. Ini adalah faktor getarannya atau goncangan yang dialaminya. Karena kalau misal kalian tahu, semakin panjang pipa, ditambah juga aliran yang itu nggak stabil, atau unsteady state, atau mungkin nanti di modul-modul selanjutnya kita itu membahas mengenai slope, aliran slope, itu nanti akan berpengaruh. Kemudian di sini ada horizontal distance atau panjang flow line kita. Kemudian di sini ada elevation difference ataupun ketinggian dari titik awal dari source ke sink kita. Di sini ada flow line start at well. Di sini kita startnya itu dari water well kita, dari source kita tadi, yang water well kita tadi. Kalau aku ini water well. Ya. Kemudian di sini ada length head transfer data. Di sini ada U value type. Nah, di sini bisa di-adjust user supply, ini artinya kita nge-adjust berdasarkan input manual seperti itu. Di sini bisa di-adjust. Untuk heat transfer coefficient-nya itu kita pakai 0. Ada perhitungan di water well ini kita asumsikan untuk perpindahan panasnya itu 0. Kemudian di sini kita klik inside film coefficient-nya input. Untuk visualisasinya, bagaimana elevasi terhadap horizontal dan juga elevasinya kita bisa lihat di sini. Sampai sini sudah selesai? Sudah, Kak. Nice. Udah, kalau udah diisi datanya kita close. Udah, sekarang kita lanjut, kita klik yang water well. Udah, sampai kuning dia kayak gini. Kemudian kita klik yang PT profile. Udah. Nah,
Kalau udah, di sini ada variabel yang bisa kita atur apa yang mau kita butuhkan. Tapi minimal kita harus inputkan 2 parameter. Nah, misal di sini kita mau menghitung outlet pressure. Nah, di sini karena kita mau menghitung outlet pressure, maka kita menginputkan nilai inlet pressure dan juga liquid flow rate-nya. Nah, tapi kalau misal kita mau ngitung inlet pressure, nanti yang kita masukin itu adalah data outlet pressure dan juga liquid flow rate seperti itu. Kak, Cun? Ya, tadi gimana cara munculin itunya? ya seperti ini. Wait ya. Klik water well atau klik ininya pun boleh, terserah. Klik ini kalau susah deh. Nah, Iya, udah terus? belum? Nah, ke home, klik ini yang PT profile. Nah, Udah. klik sekali. Nah, klik sekali, masukkan inlet pressure-nya itu di 1000. Ya, kemudian untuk liquid flow rate-nya itu 5.500. Nah, di sini ada pilihannya liquid, gas, sama massa flow rate. Karena kita ini air, kita pilih liquid flow rate. Ya. Loh, aku kok nggak bisa, Ran? Kalian bisa klik ini, Ran? bisa. Aku kok nggak bisa? Coba langsung, Ran. Udah ya Di Kak, Ran aja. jadi tinggal di run ya Kak. Iya, iya, langsung Ran aja. Aku kok nggak mau. Coba ya. Apa yang aku klik tadi? Ngerannya gimana Kak? Ran, ini nih, klik Ran. Ini. Ini klik ini aja, ketuk gitu. Udah. Bentar ya. Datanya diisi dulu nggak, Kak? Yang ininya udah kalian isi belum yang ini? Ini 1000, ini 5000. Udah. Udah Kak. Bisa di-run? Nggak bisa. Muncul nggak? Nggak. Nggak bisa. Muncul. Muncul Kak, muncul. Grafik kan keluarnya Kak. Ya, grafik. Aku apa ya yang aku hapus tadi, aduh. Nggak bisa juga, Kak. Ulang aja, Kak. Sabar ya. Apa yang salah? GLR udah. Mana sih datanya? Bentar ya. Sabar. Tunggu ya. Dia minta tadi bisa liquid flow rate. Sorry. Kak, maaf Kak, tadi boleh diulang nggak Kak? Dari yang masukin di PT profilnya Kak. Masuk ke PT profile, terus masukkan inletnya 100, 100 apa 1000 Kak? 1000, terus ininya 5.500. Di sensitivity datanya masukin juga nggak Kak? No, sensitivitasnya enggak nanti. Oh. Udah, aku klik apa? Sabar ya. Kalau belum bisa di-run itu gimana Kak? Tunggu ya, aku pun. Apa tadi aku klik ya? Thickness. Udah, 20.000.
Kalau dilakukan Kak, aku kan tadi nggak bisa run, tapi SK itu ku ubah ke flow line jadi bisa di run. Yang SK tuh Kak, apa deh? Wait. yang SK. Hmm? Kenapa? Kalau aku ubah ke flow line dia bisa di run, tapi kalau branch N-nya itu SK nggak bisa di run. Maksudnya deh? Yang di bagian ini tadi Kak, yang PT tadi, Wait. yang mau bagian run. Nah, Hmm. yang SK-nya Oh, ubah ke flow line. betul. Sama aja. Iya, aku bisa, tapi aku bisa, Kak. Setelah aku ubah ke flow line, dia jadi bisa di run. Aku apa yang salah? Udah, misal bisa di run. Nah, contoh. Aku ini pakai dry gas well ya, contoh. Udah run, udah. Nah, kalian di sini dapat outlet pressure-nya berapa? 216 Kak. 216, Kak. 216, oke. Nice. Kalau ada yang beda 216 ataupun sama kayak aku, berarti itu ada kesalahan. Nanti kita lihatlah yang mana satu yang salahnya. Udah? Nah, yang mau kita lihat atau yang dimasukkan di laporan itu nanti ini. Catat ya. Ini pertama, outlet pressure-nya berapa? Sorry, untuk di lembar kotor. Untuk di lembar kotor nanti di screenshot aja. Dan juga untuk untuk nama sumurnya yang untuk source itu nanti dibikin jadi namanya sendiri, misal sumur Winda gitu, sumur gas Winda, sumur air Winda gitu. Nah, sekarang kita mau melihat ini. Wait. Sekarang kita ke sini dulu. Wait. Kak, kalau misalkan nggak bisa di run itu apa ya trouble-nya atau masalahnya? Masalahnya ada parameter yang nggak kita input. Tapi aku Ini udah ngikutin kakaknya. aku pun nggak bisa. Tunggu. Nanti kita bahas. Tapi tunggu. Udah. Jadi kan tadi kalau kalian dengar, kita itu mau membandingkan hasil perhitungan kita dengan hasil perhitungan di Pipesheet gitu kan. Untuk yang perhitungan manualnya itu nanti cuma ada 4, itu dilakukan di Excel. Nanti untuk rumus-rumusnya atau langkah-langkahnya nanti kita jelaskan. Sekarang kita fokus ke Pipesheet dulu. Nah, di Pipesheet tadi kita mau melihat nih berapa liquid velocity-nya, liquid viscosity-nya, delta P frictional, delta P elevasi, sama totalnya itu berapa. Nah, pertama kita mau cari liquid viscosity. Coba kita ke Pipesheet-nya lagi. Udah, tadi kan tampilannya kayak gini, ya kan? Sekarang coba klik yang masih di profile result, kita ke show grid. Udah sampai sini belum? Udah Kak. Udah, Kak. Gimana Ya. tadi Kak? Nah, tadi kan kayak gini, di profile result. Nih, kan di atasnya ada pilihan ini, yang profile result. Udah. Oke Kak. Nah, sekarang klik ini, show grid. Bang Rafa di dalam nggak ya, Bang? Apa ya? Bang. Nah, kalau yang nggak muncul itu tadi kira-kira kenapa? Tolong carikan ya, Bang. Coba tadi siapa yang muncul tadi? Ayo bang. Aku pun nggak muncul. Udah muncul bang, tolong bang. Coba yang ke tadi PT-nya. Saya sedang mengawasi di padi. Nih. Apa ya yang salah? Coba ke ininya, yuk apa namanya?
Ya, source-nya coba. Hmm. Coba di apa namanya? Dihapus dulu kalau ada dua coba. Apa karena itu? Wait, mana ya? Coba ulang. Running ulang PT-nya. Nah, Nah, itu oh bisa. iya betul. Coba di Aku udah running. bisa. Yang tadi bisa nggak? Yang tadi nggak bisa, coba di share screen aja nggak apa-apa. Nah, 216 betul. Tadi siapa? Faza ya? Coba share screen aja. Coba Yohan duluan bang. Saya mau ini bentar. Siapa Apa? tadi yang nggak bisa? Udah. Nggak apa-apa, share screen aja tadi yang nggak bisa. Biar kita sekali jalan. Hai bang. Ini validasimu masih Itu merah ini. Coba. waterwell diklik 2 kali coba. An. Itu udah itu jangan. Namanya pakai underscore coba. Water underscore well. Coba nggak usah pakai itu deh. Water well aja coba. Coba di close bisa nggak ya? Coba ke ini deh, yang validation yang di bawah ini. Itu namanya Ini itu ngaruh yang juga nanti. bawah. No close. Mana, Ini nih. Ini yang di bawah sudut kiri bawah. Itu bawah validation. Nah, itu coba. Validation yang Itu merah. coba Ini. namanya hapus dulu semua. Hapus Name dulu. Nah, coba dibuat water aja, coba dibuat water. Nah, oke, close. Oh. Dikasih. Nah, Lagi. Nah, coba di run. Udah kasih. Di run coba. Nah, bisa ya. Tadi diganti apa namanya bang? Tadi Itu apa karena nggak ada bisa kalau ada spasi. spasi, nggak bisa kalau ada spasi. Masih lebih itu di atas. Saya cuma water doang namanya. Coba hapus dulu semua, terus masukkan lagi namanya. Coba Faza ini coba di sharein aja coba. Siapa lagi yang nggak bisa? Coba Nah, klik fluidnya itu validation belum yang itu. green tadi. Coba waternya itu diklik coba. Fluid. Coba di fluid manager, coba Faza. Mana dia? Ngelek apa? Baca. Ngelek kayaknya dia. Udah muncul ininya, share screen-nya. Sorry bang, tadi wifi-nya tiba-tiba mati. Coba fluid manajernya coba. Di kanan itu coba lihat. Itu tanda panah ke bawahnya dipencet. Yang fluid manager di atas itu. Kanan Yang atas. hitam yang tadi. Yang ini. Nah, itu bawahnya dipencet bawahnya. Ya. Ya. Apa nih kak? Muncul Yang nggak? Nggak muncul. segitiganya di Apa nggak di kiri itu, di kiri. Di
Input kiri itu diklik 2 kali aja. Input kiri. Di kiri, fluid. Atas, atas, atas. Nah, itu bawahnya. Yang water diklik 2 kali. Ini Ada apa yang ya? muncul nggak Faja? Di kita nggak Wah, muncul kan? ya di kita nggak ada apa-apa. Hmm, Coba Jadi di share sini screen, share Share screen window ulang. aja, share window. Iya, Window share ya. screen ulang. Nggak muncul apa-apa soalnya. Oh gitu kak, sabar ya. Bentar ya. Ini nggak muncul apa-apa kak, layar saya. Muncul, cuman nggak ada pop up. Oh gitu, bentar. Matiin dulu bentar. Sorry semuanya. Nampak tak kak? Coba. Itu buka Fluid Manager. Apa nggak yang di kiri itu diklik 2 kali? Kiri, nih. Ya. Di layarmu muncul apa? Lihat, bisa nggak screen saya kak? Bang, Ada pop up nggak di situ pas diklik 2 kali? ada. Itu apa? Di sini nggak kelihatan soalnya. Waduh. Gini aja deh, buat fluidnya ulang coba. Di source-nya Oh, diklik 2 kali. Kalau nggak. Oke. Soalnya nggak kelihatan ininya, layarnya. kenapa Vero? Kak, boleh lihat soalnya hasil akhirnya itu di saya 213 Kak, bukan 216. Coba ya. Kalau nggak Faja sambil buat ini ulang deh. Tapi mungkin permasalahan saya sama Yohan tuh sama bang. Di validation-nya merah. Di validasinya merah. Tapi nama saya nggak ada spasi gitu bang. Enggak, tadi kamu tuh fluidnya salah inputnya. Coba ini nih. Faja, coba buat ulang aja lagi Faja. Coba sekarang Faja ke Fluid Manager, Black Oil, dan Ini hapus aja ya kak, semuanya ya kak. ya hapus Iya, aja aku semua, semua buat ulang aja. hapus semua untuk di Fluid Manager-nya. Udah? Sabar. Ini hapusnya gimana? Vero coba ininya sama nggak Vero? Sama Kak. Yang di Oke. bagian flow line yang saya bingung. Oke, bentar ya. Coba ditampilin lagi aja flow line-nya. Nah, Faja coba masukin ini lagi Faja. Nah, fluidnya tuh Udah? BO Ini BO fluid. kelihatan. Sabar dulu kak. Udah Faja. Sorry kak, saya kalau misalkan Udah? ini kak, BO Oh, fluid. Sekarang ke flow line ini Vero. Ini pipe, ini simple, 3334 216 00 18 0 20.000 1000. User supply, transfernya 0. Bang Rafa, ini kan udah saya hapus tuh kan bang, yang fluidnya tadi. Terus Ini langkah selanjutnya gimana? Di oke aja coba. Oke Masih ya. ada yang error nggak? Coba itu lihat. Tuh, nggak kelihatan lagi.
Coba Ini udah Yol, dimasuk. stop screen Yol. Mau lihat si fase ini. Coba di landscape aja. Nah, aduh kebalik. Nah itu belum ada itu fluid modelnya itu. Coba di new. Belum ada fluid modelnya. Di create tanda itu udah. Oke, close. Oke ya. Tadi udah diisi kan yang water? Oke. Tapi dia Coba udah, coba di close lagi. Close. Nah, coba bisa di running nggak? Langsung running. Diklik sekali, habis itu ke pressure temperature profile, PT profile. Nah, udah bisa kan? Berapa? 216. Berapa itu? Nggak kelihatan. Outletnya berapa? Outletnya 210 bang. Bener nggak? Datanya sama nggak tadi yang kamu masukin? Oh, itu ada salah input itu. Iya, kayaknya ada yang salah input. Tapi nggak apa-apa, udah bener kayak gini. Nanti disesuaikan aja input datanya ya. Oke. Enggak, pokoknya untuk ininya kalau ada yang beda berarti ada salah input, tapi nggak apa-apa nanti. Yang penting kalian tahu dulu fitur-fiturnya, cara dapetin hasilnya itu gimana. Udah, kita lanjut tadi PT profile. Masih ada yang ini nggak? Error. Masih ada yang belum bisa running nggak? Udah bisa semua nih ya berarti ya? Bang. Oke, sip. Lanjut, Yol. Udah, lanjut. Ini tadi kita run di profile result, kita klik yang show grid. Udah. Wait, aku lupa apa tadi. Nah, kita ini mau melihat liquid viscosity, delta P frictional, delta P elevation, sama delta P total. Pertama kita mau lihat liquid viscosity. Udah, terminal ini kita klik select column. Udah. Di sini kita cari liquid velocity. Oke. Velocity atau viscosity sih? Flowing liquid viscosity. Kita centang, terus kita close. Udah. Kalau udah, sekarang kita lihat di tabelnya di sini. Tadi yang liquid viscosity-nya dicentang juga atau cuman yang flowing liquid viscosity aja Kak yang dicentang? Yang flowing liquid viscosity aja. Aduh, gimana ya? Nah, ini. Udah. Nah, jadi ketika jadi jelek. Gimana ya? Wait, sorry. Nah, ini. Jadi, ketika pressure atau inlet pressure kita itu 100 dengan temperatur 60 derajat Fahrenheit dan outlet pressure-nya di 216, liquid velocity-nya di 1,20559 cp atau centipoise. Nah, nilai ini yang kita salin, kita tulis di ini kita. 1,02 ya tadi berapa? 1,205. Begini, oke?
Bentar, Kak. Ya. Coba ininya berapa? Sama nggak semua ininya? Sama kok. Oke. Nah, itu harus di-unchecklist, enggak usah. Nah, ini biar kelihatan aja nih. Udah, 1,25 udah. Kalau udah, tulis di Excel atau di catatan kalian dulu. Sekarang kita ke sistem result di sampingnya. Ya, sistem result. Terus kita klik yang show grid. Udah. Sama kayak tadi, kita ke select column. Nah, di sini kita tulis total. Nah, kita checklist yang total elevation sama total frictional pressure drop. Udah, kita klik. Terus kita close. Nah, untuk total elevation-nya di sini 443, coba ya. Total elevation 443, total elevation 443, 070733, dan untuk delta P friction-nya di sini ada 341, 2816. Nah, sampai sini udah sama kan? Sama Kak. Nah, di sini untuk delta P total, ini kita jumlahkan antara yang delta P frictional ditambah dengan delta P elevation. Nah, nanti hasilnya dapat. Oh, sorry deh. Yang ini ternyata liquid viscosity velocity, bukan ini. Viscosity, sorry. Aku pun. Velocity. Ya, berarti salah. Berarti kita kembali ke profile result, set column, velocity. Nih, yang velocity yang ini. Klik yang ini, liquid velocity. Udah. Nah, ini liquid velocity yang ini. Ini di 5,87. 5,87. Salah. 5,87. 5,87. Udah. Oke? Nah, itu untuk perhitungan pipe sim untuk yang water. Oke, aman ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang untuk hand calculation ataupun bikin Excel juga boleh. Excel. Ya. Untuk data-datanya nanti ada di ini. Wait, mana PPT-nya? Datanya ada ini, kalian bisa screenshot atau nanti aku kirim di grup. Ini untuk yang water, ini untuk yang dry gas, dan ini untuk yang dead oil. Untuk langkah-langkahnya, tadi mana ya? Ini. Nah, nanti datanya dikasih. Nah, di sini kalian menghitung, hitung nilai velocity water. Rumusnya ini, coba kita compare sama data kita yang
Nah, di sini kan kita mau ngitung untuk nilai velocity waternya jika dihitung secara manual gitu kan. Untuk rumusnya V sama dengan QW ataupun laju alir water dibagi dengan P D kuadrat per 4 sama dengan berapa. Nah, untuk Q waternya itu berapa? Kalian bisa lihat di sini ada QW ini 5.500. Kemudian dibagi dengan V-nya 3,14 dikali D kuadrat. D kuadratnya itu di mana? D kuadratnya ada ini, diameter. Berhubung di sini satuannya diminta dalam feet per second, nah nanti gunakannya unit atau satuan di diameternya pakai yang feet juga. Oke? Nanti per 4. Nanti dapat untuk nilai velocity waternya. Oke? Cun kan? Cun. Selanjutnya, hitung bilangan Reynolds number-nya. Hitung RS sama dengan densitas dikali velocity. Velocity-nya mana? Yang udah kita hitung di nomor 1 dikali D diameter. Dibagi dengan viskositas. Viskositasnya berapa? Kita pakai viskositas air. Viskositas airnya di sini dapat di 1,2 centipoint. Nanti kita hitung nilai Reynolds number-nya. Kemudian di sini kita lanjut menghitung aliran turbulennya atau kita mau menghitung faktor friksinya. Nah, di sini kita bisa menghitung nilai F-nya, namun kita harus hitung dulu nilai A dan B. Nanti didapat untuk nilai tekanan friksinya. Ya, selanjutnya seperti itu untuk nilai untuk poin nomor 5, 6 dan juga nomor 7. Nanti untuk apa-apa aja yang mau dicari itu yang 4 ini. Ya. Nanti untuk delta P yang total, yang untuk Excel itu juga sama aja, sama dengan nilai delta P yang frictional ditambah dengan delta P elevation. Oke? Ada pertanyaan untuk yang ini? Excel? Aman nggak ya? Aman? Aman. Oke. Kita lanjut. Ada yang mau ditanya? Sampai Excel tadi? Oke, mantap. Nah, sekarang kita lanjut. Iya? Itu kan tadi yang buat hand calculation itu, yang di modul itu kan ada rumus untuk cari faktor friksi. Kalau alirannya turbulen, berarti nanti turbulen semua ya, Kak? Kalau yang nggak turbulen nanti cari yang ini kan kita bisa menentukan dia turbulen dan enggak kan dari hasil Reynolds numbers-nya. Kalau dia lebih dari 2000, di bawah 2000 itu laminar, kalau di atas 4000 itu turbulen. Nanti kalau memang hasilnya di atas, kalau nilainya itu di atas 4000 kita pakai rumus ini. Tapi kalau dia laminar, kita pakai rumus yang untuk laminar. Nah, kenapa yang laminarnya itu nggak dimasukin di sini? Nah, nanti itu kalian cari sendiri. Kenapa di sini cuma bikin untuk yang turbulen? Karena untuk turbulen itu ada beberapa persamaan, biar persamaannya itu nggak beda-beda, kita pakai yang satu ini gitu. Oke, untuk Kak, yang thank you. ini nanti bisa dicari. Nanti kalian cari lah depannya kalian. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, kan tadi untuk yang fokus ke water well ini aja, kita udah hitung outlet pressure-nya itu berapa, kita udah ngitung berapa delta P friction-nya, kita udah hitung liquid velocity-nya, kita udah lihat delta P elevation-nya. Nah, sekarang kalau kalian masih ingat yang tadi, kita mau lihat bagaimana sensitivitas atau bagaimana apakah suhu dan juga temperatur itu akan mempengaruhi laju alir kita ataupun diagram PT kita. Nah, sekarang kita ke sumur kita tadi, sumur well. Nah, di sini kita mau variasikan atau sensitivitaskan datanya atau yang mau kita variasikan atau yang mau kita lihat perubahannya terhadap apa. Nah,
Di sini kita bisa adjust, kita mau variasikan API gravity, gas specific gravity, sampai di water specific gravity. Namun untuk perhitungan ataupun modul ini kita variasikan di pressure dan juga temperatur. Nah, coba semuanya klik di pressure. Coba ini kita bikin di 1000, 2000, 3000. Coba apa yang muncul? Run, Kok nggak ada ya Kak yang pressure Kak? apanya? Pilihan sensitivity-nya Kak. Ini, klik yang ini dulu, water well. Klik sumurnya tadi, jangan yang flow line, tapi yang water well, yang source. Source tadi udah. Terus yang di bawahnya pilih pressure atau temperature. Udah? Udah Kak? Bisa? Bisa Kak? Nah, coba untuk tekanannya kita ganti 500, 600, 700. Coba kita. Kalau dia Kak itu elevation versus apa Kak? Elevation mana versus ini? pressure ya Kak? Ini elevation versus pressure. Coba ini kita tadi, aduh sorry, 1100 sama 1200. Kan? Nah, contohnya kayak gini, atau di sini mau kita ubah dengan apa, bisa kita adjust di sini gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat dari sini ternyata berpengaruh nih. Ternyata dengan tekanan tertentu untuk nilai elevasi dan ke profil PT kit itu berubah. Nanti di laporan kalian jelaskan kenapa dia kenapa dia bisa berubah gitu. Dan itu untuk nilai pressure. Untuk sensitivitas data, untuk data sensitivitasnya nanti kita pakai nilai ini. Untuk yang pressure dia di 1000, 1200 sama 1200. Sedangkan untuk yang temperatur, kita coba yang temperatur di 100, 200, 300. Nah, coba kita run. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata dia mempengaruhi tapi tidak seberpengaruh itu gitu. Nanti dijelaskan kenapa dia nggak berpengaruh. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Aku nggak lihat. Mau kayak tadi yang bagian default profile plotnya itu diubah-ubah juga nggak Kak? Sesuai. Enggak. No. Berarti apa itu? Elevation pressure aja? Pressure versus total distance. Ini dua ya. Soalnya grafiknya beda. Iya, sorry. Ini semua pakai pressure versus total distance. Tadi ku otak-atik. Nih. Nah, gini. Oke. Terima kasih. Oke. Yang untuk ininya tadi nggak usah diubah-ubah. Yang kita ubah hanya di inlet sama liquid flow rate-nya. Dan juga sensitivitas datanya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Jadi lembar kotornya yang mana Kak tadi? Nah, kalau lembar kotornya ikut yang ini, kalian bisa nggak? Nggak sampai Excel Kak. Yang Excel ini ya. Yang Excelnya. Kebanyakan nggak? Kebanyakan Kak. Kebanyakan Kak. Jujur. Kebanyakan Kak. Ya Kak, kebanyakan Kak.
tengok. Jadi yang pertama yang mau kalian hitung itu pertama satu untuk lakukan simulasi yang sama untuk titik 2. Water kan udah, water, dry gas, sama water, dry gas, sama dead oil. Nah, setelah ini yang kedua itu outlet pressure. Oh, ini kita hapus saja. Udah, lakukan simulasi yang sama. Untuknya untuk apa? Untuk ini yang 3 ini. Udah. Terus yang ketiga itu ini. Apa ya namanya? Berapa hasil resultnya? Berapa hasil result pipe sih? Nah, result pipe sim ini maksudnya yang mana yang ini? Ctrl C. Yang ini. Cun ya. Yang ini. Udah, terus yang keempat 1, 2, 3, 4 itu analisis Mulai kak. Ini. Kak, yang dimasukin itu apa-apa aja? Gini-gininya aja. Misal ini. Ini. Apa? Sorry. Putus Kak. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Masih putus. Nah, nanti untuk nama sumurnya aku mau kalian kasih nama kalian masing-masing. Nah, nanti tinggal di screenshot untuk outlet pressure-nya ini nanti di screenshot. Terus kalian ke tabel, ke ini. Nah, ini nanti 1 water. Kasih, misal ini apa yang pertama? Outlet pressure. Outlet pressure-nya berapa? Sama dengan 216 sekian. Kak, kalau misalkan saya tadi kan outlet pressure-nya kan 210 kan, Kak. Itu kata Bang Rafa nggak apa-apa. Coba nanti kau kompet sama temenmu
dia dapat hasilnya. Pokoknya nanti kalian paling ini, kalau ada yang beda berarti dia ada yang salah inputnya. Gitu. Udah, ini misal 1 water, outlet pressure-nya segini, terus masuk ke ini. Langsung aja. Tapi nanti untuk yang ininya nggak usah. Nah. Tapi nanti jangan di screenshot ya, dia bikin tabel di ini, di ini. Yang B, ini apa? Result. Nanti masukin ininya. Terus lanjut yang ke C. Yang C apa? Yang C, analisis sensitivitas. Nah, masukkan yang pertama, misal 1 pressure. Mana sih? Coba kita analisis. Yang ini tadi pressure 1000, 2000, 3000. Jaran. Nah, misal kayak gini, nanti di screenshot. Full kelihatan namanya sampai ininya. Nah, Ctrl V. Nanti gede ya biar kelihatan. Terus yang kedua apa? Kedua, temperatur. Nanti lakukan hal yang sama. Terus misal ini gambarnya, kita bikin ini. Tapi ini loh mau penjelasan. Nah. Oke. Enggak. Apa Kak putus-putus yang akhir Kak? Jadi nanti kayak gini, untuk satu fluida itu nanti ada kayak gini, ada A, B, sama C. Untuk yang A itu outlet pressure-nya itu berapa sama gambar grafiknya. Terus yang B itu result, yang result itu hasil dari grafik ini, yang liquid velocity, delta friction, dan lain-lain. Terus analisis sensitivitasnya terhadap pressure sama temperatur, gitu. Ini untuk satu fluida. Nanti lakukan hal yang sama lagi untuk fluidanya dry gas sama waktu fluidanya si jet oil. Mana nih? Nih. Water well, dry gas well, sama jet oil. Cek nggak? Berarti datanya sama aja ya, Kak? Tinggal cuma diganti fluidanya. Datanya beda. Data fluidanya sama data ininya beda. Nanti aku share di grup. Mana PPT-nya? Fluida sama itunya beda, Cok. Beda, ada perbedaan. Bedanya cuma sedikit sih, kayak ya gas oil ratio-nya pasti beda dong antara yang water sama yang gas. Sama yang waktu dia minyak gitu. Kayak ini gornya dan lain-lain. Nanti aku kasih data yang udah rapinya. Ini masih ada beberapa kesalahan tadi. Oke. Kak, berarti PPT-nya dikirim ya, Kak? PPT? Nanti ku kirim ini, kayak gini. Sekalian data bersih. Nanti kurang lebih kayak gini. Tapi belum ini ya. Ini masih yang lama. Data kotor. Ini datanya. Kak, kok banyak kali datanya ini? Perasaan tadi di PipeSim dikit-dikit aja. Nah, itu nanti mau dipakai untuk perhitungan di Excel. Ya, terus nanti data bersihnya juga biar sekali ngirim.
Jadi lembar kotor ini sampai mana Kak? Sampai yang ini tadi. Tapi kalian buat untuk water, dry gas, sama dead oil. Bikin 3 sumur, bikin 3 gini. Cun nggak? Oke. Oh, bukan yang air doang ya, Kak. Gak usah dikasih kayak laporan gitu. Formatnya kayak yang Kayola tadi. Iya, kayak gini aja. Tapi dibikin rapi gitu. Sepakat? Bisa nggak? Kak, mau nanya Kak. Kan tadi punya saya si outlet pressure-nya 213, ternyata pas saya cek ada yang salah. Terus pas udah disamain 216,8 sekian Kak. Itu tetap beda atau sama? Kayaknya itu adalah 216,8. dikit lagi. Tapi kalau udah beda dikit nggak apa-apa lah. Oke Kak, berarti Yang kalau penting kalian 0, masih bisa ditoleransi ya Kak? Bedanya. Sebenarnya kita nggak mau lihat hasilnya ini berapa, maksudnya yang penting kalian tahu yang kalian input itu berapa dan outputnya itu berapa gitu. Kalau misal kalian inputnya 100, outputnya itu 200. Nah, kenapa aku outputnya itu di 250? Nah, berarti yang kau input itu dia nggak 100. Mungkin kau inputnya 125 gitu. Terus gimana dong? Aku 216, aku 213, aku 216,3 gitu. Kak, itu gimana? Apakah nilaiku itu salah? Nggak ada nilai yang salah di kita ini. Yang penting kalian tahu yang kalian input itu apa dan nilai atau hasil yang kalian dapatkan itu menggambarkan apa gitu. Kalaupun nanti kalian di laporan hasilnya, Kak, aku kok hasilnya segini. Hasil yang kalian dapat itu nggak salah, tapi mungkin kalian menginputkan nilai yang berbeda gitu. Jadi bukan salah sih, lebih ke clear, nggak salah. Tapi mungkin ada beberapa parameter yang miss gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Jun nggak ya maksudku, kalau hasil perhitungan kalian itu nggak salah. Oke, nggak beberapa parameter yang miss. Tapi untuk lembaga hitunganku itu beda gimana? Usahakan ya coba dilihat pelan-pelan lagi di mana letak perbedaannya. Tapi kalau memang udah mentok, udah nggak apa-apa, kumpul aja. Gitu. Oke? Oke Kak, terima kasih Kak. Kapan Kita Kak? biar Nah, aman kan? Mau ada pretest nggak? Pretest podcast kita belum ada. Oh iya, TP nanti dikumpulkan di grup untuk pretest. Kalau nggak nilai pretest, nanti kita pakai lembar kotor itu aja. Setuju Kak. Jadi nggak usah ada pretest, kita pakai lembar kotor aja. Terus untuk apa namanya? Ini apa namanya? Lembar kotor kumpul jam berapa bisa? Besok Kak. Besok Kak. Besok Kak boleh nggak Kak? Besok Kak. Kok besok? Mak 0001 ya? Gimana Kak? Satu. Pagi Kak, besok pagi Kak. Gimana? No Kak, kenapa besok pagi?
Kak, izin dikumpulnya besok ya jam 12 malam. Kenapa? Karena ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ada ini. Mau kalian kumpulnya minggu depan pun aku nggak masalah. Yang penting memang ada alat. Malam ini jam 12 bisa nggak? Izin Kak, kalau besok pagi Kak boleh nggak Kak? Soalnya abis ini mau lanjut ada acara himpunan Kak, ada ngobar. Nobar? Ngobar Kak, ngobrol dan olahraga bareng di Gladiator Kak. Oh. Besok jam berapa besok? Nah, jadi kalau tak pagi jam 6 bisa nggak? Jam 8 Kak. Jam 8. Oke, jam 8. Ada lagi? 10 Kak. Jam 7. Jam 10 pagi, Jam Kak. berapa lagi? 8 Kak. Jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 Kak. Oke. Sepakat jam 8. Udah loh, pretest nggak ada, post-test nggak ada, udah dijadikan ke situ. Apa lagi? TP-nya nanti dikirim di grup pengumpulannya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Madeline. Kak, tadi TP saya udah bikin di kos kakak. Saya kira dikumpul bareng iya. laporan. Heeh, Kak. Sama Ada nggak? Kak. Kalau nggak nanti tolong list di grup ya dek. Yang kumpul TP-nya siapa? Yang enggak nanti kumpul di link pengumpulan, nanti dikirim di grup. Oke. Oke Kak, thank you Kak. Terima